Manda Smart, santun, mandiri, aktif, religius, tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Arista, saya guru SMA Negeri 2 Sragen, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Sragen. Pada hari ini saya melakukan sosialisasi modul 1 kepada rekan-rekan saya di SMA Negeri 2 Sragen. Modul 1.1 tentang refleksi, filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, peserta YSI HT gitu aja. YT yang berbahagia. Sebelumnya marilah kita senantiasa untuk menjadikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bahasanya sampai pada saat ini, sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama di ruang ini dengan baik, dengan sesama. Dan kami mohonkan pada Bapak Ibu semua, istilahnya semuanya saja, sehingga kita tahu paradigma, terutamanya Bapak Ibu guru yang mungkin sebentar lagi atau mungkin di tahun 2020 yang kita ketahui, Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia, pendiri Taman Siswa. Nah, seperti apakah pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan? Nah, Ki Hajar Dewantara itu membedakan, itu merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanaman yang mereka tanam. Jadi, agar tanaman itu tumbuh dan berbuah dengan baik, tentu saja berbeda tanaman kan perlu perawatan yang berbeda. Nah, sedangkan padi, ini filosofinya Ki Hajar Dewantara ya yang saya sampaikan. Sedangkan padi itu diibaratkan sebagai murid dari petani, murid dan guru itu tadi diibaratkan sebagai petani ya. Jadi kita tidak boleh atau guru itu tidak bisa memaksakan tanaman padi. Hal tersebut ini dimaksudkan bahwa murid itu sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing. Tidak bisa dipaksa untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru, gitu. Nah, hal ini itu terkait dari teknologi yang merupakan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Setiap tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajahan. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryadinata pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar
Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Dausberger dan Cipto Mangunkusumo membela sahabatnya, sehingga akhirnya tiga saudara ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisan. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan taman siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Soedarmingga memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik minat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di taman siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ingnaso Sempurna, Imato Mantas, Tuturi Handele. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di taman siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tuturi Handele pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Profil sejarah Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, Ki Hajar membuat sebuah koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Dua hal ini adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasi, atau dengan bahasanya Ki Hajar adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi ini peran yang sangat penting antara pendidikan dan kebudayaan. Dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini, bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti tata surya. Selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu, dia tidak pernah statis. Karena itu bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi Ki Hajar itu harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntutan zamannya. Karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau planet itu berhenti bergerak statis dia, itu akan terjadi sebuah chaos, sebuah kekacauan. Dan itulah yang dilihat oleh Ki Hajar bahwa semuanya itu harus terus bergerak dan bergerak, tidak pernah berhenti. Artinya perubahan adalah hal yang kekal, yang harus terus terjadi. Selanjutnya, planet-planet itu pun dalam tata surya tidak ada yang sama. Di sini terlihat keberagaman. Ada planet Merkurius, ada planet Venus, ada Bumi, ada Mars, dan Venus itu berputar sangat cepat, sementara mungkin planet Jupiter itu agak lambat berputar. Dan ini mereka juga berputar dengan kecepatannya sendiri-sendiri sesuai dengan orbitnya masing-masing. Masing-masing punya cerita di dalam planet yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipaksakan Bumi itu harus menjadi seperti Saturnus atau Neptunus untuk menjadi Merkurius. Semua ada orbitnya masing-masing, semua bergerak pada sumbu yang sudah diatur dan menghambat pada nilai yang sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Nah, lalu apa yang kemudian menjadi relevansi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang sedang kita lakukan sekarang? Filosofi Ki Hajar adalah filosofi tentang perubahan. Dan dalam hal ini ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara.
alam tempat di mana masyarakat itu berada. Seperti yang digambarkan oleh Ki Hajar, kalau alamnya daerah pertanian itu berbeda dengan daerah pegunungan atau daerah pantai. Yang 2 musim itu berbeda dengan 4 musim dan seterusnya. Ki Hajar bercerita bahwa kalau orang Belanda melihat orang Indonesia itu boros, karena orang Indonesia alamnya sangat ramah sekali, jadi tidak pernah mungkin berpikir untuk masa depan yang terlalu jauh, karena alamnya selalu menyediakannya. Sedangkan orang Indonesia untuk video selanjutnya bisa dilihat di YouTube masing-masing ya Bapak Ibu, karena ini saya lanjutkan lagi saja. Jadi itu tadi adalah komentar dari Bapak Dirjen GTK kita di Kemendikbudristek Ibu. Nah, dari refleksi apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, refleksi pemikiran oleh Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu bentuk dan irama dalam pendidikan itu harus fleksibel dan harus sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi yang harus garisbawahi itu. Nah, proses pembelajaran yang mencerminkan Ki Hajar Dewantara itu salah satu atau contohnya seperti apa? Nah, yang pertama yaitu memerdekakan, berpusat pada murid dan mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, membangkitkan jiwa kepemimpinan murid. Yang ketiga, penanaman nilai spiritual dan sosial, pembangunan budi pekerti dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ini yang digarisbawahi. Lanjut. Nah, perubahan budi pekerti ini pendidikan harus mampu mengubah budi pekerti murid ke arah yang lebih baik, yaitu dapat membedakan sesuatu yang benar dari sesuatu yang salah sehingga bisa menjadi manusia yang bijaksana. Seperti itu. Nah, kira-kira Bapak Ibu, apa intisari pemikiran KHD? KHD itu Ki Hajar Dewantara ya. Jadi apa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Mungkin nanti Bapak Ibu bisa merefleksikan diri, berpikir, oh jadi proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu yang kayak apa ya? Terus apa yang akan saya lakukan agar proses pembelajaran saya itu mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang memerdekakan murid, yang orientasinya pokoknya berpusat pada murid. Seperti itu. Terus dari konsep pemikiran KHD ini, mana yang sudah kita terapkan? Gitu. Jadi nanti direfleksikan sendiri. Nah, tadi adalah tentang modul 1.1 tentang refleksi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua itu tentang nilai dan peran guru penggerak. Jadi kenapa disampaikan di sini peran dan guru penggerak? Sebenarnya tidak hanya guru penggerak Bapak Ibu. Kenapa guru penggerak harus mensosialisasikan modul ini? Karena dari kementerian sendiri berharap semua guru itu adalah guru penggerak. Begitu. Jadi guru penggerak itu adalah agen transformasi pendidikan berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang bertujuan menuntun siswa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Untuk mencapai hal tersebut harus memiliki kompetensi sebagai ini, nilai dan peran guru penggerak. Seperti itu. Nah, apa saja nilai dan peran guru penggerak itu? Nah, peran guru penggerak itu yang pertama adalah sudah jelas dan pasti sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua itu sebagai coach bagi guru lain. Coach itu apa? Coach itu bukan menggurui ya Bapak Ibu, tapi lebih ke bekerja sama, berkolaborasi demi kemajuan pendidikan seperti itu. Lalu yang ini menggerakkan komunitas praktisi. Mungkin kalau saya saja yaitu di MDMP kabupaten gitu kan bukan siapa-siapa, tapi kita bisa memulai dari diri kita sendiri. Lalu menggerakkan praktisi adalah lingkungan di sekitar kita. Paling kecil mungkin MDMP mapel di sekolah masing-masing gitu. Terus yang keempat mendorong kolaborasi antar guru. Yang kelima yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi peran yang diharapkan sebagai guru penggerak itu ada 5 ini. Lalu nilai-nilai apa yang harus dimiliki oleh guru penggerak? Nilai yang harus dimiliki guru penggerak yaitu yang pertama, mandiri, harus mandiri Bapak Ibu. Terus bisa berkolaborasi atau kolaboratif. Yang keempat harus inovatif. Yang keempat reflektif. Yang kelima terakhir adalah berpihak pada murid. Seperti itu. Nah, refleksi untuk modul 1.2 ini seperti apa? Nah,
kira-kira setelah Bapak Ibu mengetahui tentang nilai dan peran guru penggerak, kira-kira apa saja nilai guru penggerak yang sudah Bapak Ibu miliki sekarang? Nah, kalau sudah merefleksikan apa ya kira-kira aku mandiri, aku sudah mandiri, aku juga pembelajaranku berpihak pada murid, seperti itu ya. Aku juga bisa berkolaborasi, buktinya aku bisa mengajak teman-temanku untuk membuat video pembelajaran, misalnya seperti itu. Nah, terus apa saja yang dirasakan setelah mengetahui peran dari seorang guru penggerak? Mungkin nanti ada yang tertarik ingin menjadi guru penggerak selanjutnya, begitu ya Bapak Ibu. Terus atau apa yang menghambat saya untuk memperkuat peran saya ini? Misalnya perannya menjadi coach, peran apa yang menghambat kalau saya sendiri Bapak Ibu? Perannya misalnya sebagai coach guru lain, hambatannya apa? Saya masih muda, mosok mengcoachi yang sudah senior, nanti kan saya tahu lah. Atau mungkin mendorong praktisi gitu. Saya tuh lemahnya di public speakingnya kurang bagus, masih kurang pede. Nanti bisa dikuatkan di hal-hal yang kira-kira perlu dikuatkan seperti itu. Ya. Nah, lanjut modul 1.3. Modul 1.3 ini berhubungan dengan visi. Jadi visi guru penggerak. Tidak hanya guru penggerak, Bapak Ibu guru juga harus punya visi. Visi itu apa toh? Nah, dalam pembelajaran ini kita akan menggali pemahaman kita atas visi. Ingat Bapak Ibu, pada masa kecil kita pernah ditanya mengenai cita-cita nih. Cita-citamu apa Mbak? Mungkin tanya kepada anaknya, Mbak, cita-citamu besok apa? Besok aku mau jadi guru bahasa Inggris misalnya. Mau jadi apa jika sudah besar nanti? Nah, pada masa itu sebagian besar dari kita itu menjawab dengan percaya diri. Kita menjawab dengan bersemangat tentang profesi apa yang kita cita-citakan gitu ya. Padahal kita belum tahu apakah hal itu bisa dicapai atau belum. Seperti itulah visi Bapak Ibu. Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan. Lengkap, ada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang petunjuk arah yang memadu menjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi ini sesuatu yang belum terjadi saat ini, namun kita harus yakini akan terwujudnya di masa depan. Seperti itu. Jadi guru juga harus punya visi. Nah, sebenarnya Bapak Ibu saya sudah punya ini. Saya sudah nge-print tentang apa arti visi, nanti bisa Bapak Ibu jawab ya, bisa Bapak Ibu ini isi. Tolong ya Mas Afani, nanti bisa dibagikan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa mengisikan apa visi Bapak Ibu, terus apa yang diinginkan terkait dengan siswa-siswi Bapak Ibu, seperti itu. Nah, yang saya bagikan itu isinya hampir seperti ini Bapak Ibu. Jadi apa arti penting visi bagi kita sebagai seorang guru? Terus visi seperti apa yang ingin kita miliki sebagai seorang guru? Lalu yang lebih spesifik lagi, di sini ada saya tuh punya mimpi, memimpikan murid-murid saya yang seperti apa. Ini bisa ditulis di titik-titiknya ya. Sekolah saya percaya bahwa murid adalah, nah ini juga bisa diisi. Misalnya saya memimpikan murid-murid saya itu cerdas, unggul dalam mutu, berakhlak dan berilmu, menjadi manusia yang mempunyai nilai-nilai kemanusiaan. Boleh ditulis di situ. Gitu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Bisa. Nah, ini modul yang terakhir Bapak Ibu. Modul yang terakhir yaitu tentang budaya positif. Nah, budaya positif. Lanjut Mas Bapak. Nah, ini ya, tentunya saat ini kita sudah memahami bahwa sebagai pendidik, kita diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya itu tumbuh subur. Nah, kita akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuh tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam tadi. Sehingga kita sebagai guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Nah, karakter murid ini tumbuh dengan baik sehingga murid yang tadinya malas menjadi semangat. Bukan kebalikannya ya. Nah, murid akan menerima dan menyerap suatu pembelajaran di lingkungan di sekelilingnya itu terasa aman dan nyaman. Begitu.
paradigma. Nah, pada budaya positif ini kita harus ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguasaan positif efektif itu bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang harus kita rubah Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita rubah. Perubahan paradigma stimulus respon harus berubah menjadi teori kontrol. Nah, jadi begini, bisakah kita itu mengontrol seseorang? Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, kalau di stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu harus kita ubah menjadi teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita sebagai pendidik harus merubah paradigma itu menjadi teori kontrol. Apa yang bisa diubah? Nah, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, kita harus tahu tujuannya apa. Lalu orang lain bisa mengontrol kita. Nah, teori kontrolnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Tidak ada yang bisa mengontrol orang lain. Ini teori kontrol yang harus kita terapkan. Maksudnya perubahan paradigma yang ada. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kayak berdiskusi, berkolaborasi supaya apa? Dapat pilihan baru, bukan pemaksaan. Lalu model berpikir menang atau kalah, menang-menangan gitu ya. Nah, lanjut Mas Bagas. Nah, sekarang apa makna disiplin? Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri pada murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita Bapak Ibu, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu sudah berubah menjadi apa? Menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kan ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Disiplin di budaya kita kan jadi bahasanya berubah seperti ini. Nah, kecenderungan umum dalam menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini adalah motivasi eksternal yang kita butuhkan. Lalu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ini juga motivasi eksternal. Nah, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan yang sesuai harapan, ini motivasi internal. Nah, sekarang ini kita masuk ke keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kalau kita kan punya peraturan sekolah ya. Nah, sekarang itu bahasanya lebih tidak saklek seperti itu, peraturan sekolah. Nah, di sini keyakinan sekolah. Jadi keyakinan kelas ada, keyakinan sekolah juga ada. Mengapa keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Nah, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Itu. Nah, jadi dari peraturan kelas itu kita dirubah menjadi keyakinan kelas terlebih dahulu Bapak Ibu. Dengan keyakinan kelas, kesepakatan bersama antara guru dan murid, sehingga lingkungan akan menjadi positif. Kalau lingkungan sudah jadi positif, nanti akan tercipta budaya positif. Diharapkannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, contoh kesepakatan kelas itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi bahasanya itu tidak mengancam, tidak memaksa. Biasanya kita buat dengan murid-murid kita di kelas, membuat kesepakatan kelas. Contohnya di sini, datang tepat waktu mengucapkan salam. Nah, ini untuk kesepakatan, ini contoh kesepakatan kelas TK Dharma Wanita Persatuan. Lalu menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan,
aktif dalam pembelajaran tertib, atau dengan menggunakan bahasa-bahasa. Misalnya kami guru dan murid yang saling menyayangi, seperti itu. Jadi bahasanya lebih menghargai, ya. Terus jadi bukan yang paksaan, harus menghormati guru, itu kan kalau dulu kan seperti itu ya. Datang harus tepat waktu, jika tidak akan ada hukuman, gitu. Nah, terus kami murid yang semangat belajar, tuh. Kami murid yang peduli dengan teman-teman, kita saling menghargai, kita saling bertanggung jawab. Itu boleh dimasukkan di kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini sangat penting. Supaya apa? Jika nanti anak melakukan kesalahan, kita bisa melakukan tindakan dengan restitusi segitiga. Nah, sekarang bolehkah kita menghukum? Gitu kan ya. Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Nah, kalau konsekuensi itu apa? Sesuatu yang harus terjadi. Nah, ini kayak gini. Membuat anak sakit biasanya hukuman itu. Fisik, hati, untuk jangka. Menurut Ibu, bagaimana cara yang tepat itu? Cara kita cara itu loh, membangunkan anak yang sedang tidur itu dengan kita tidak usah marah-marah untuk memvonis dia. Kami itu kerja malah seperti ini. Menurut ini bagaimana Bu? Terima kasih. Yeah. Adalah budaya positif, dan yang ketiga adalah etika restitusi. Dari paparan yang disampaikan ada hal yang sangat-sangat luar biasa bagi saya, terutama tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa disampaikan bahwa murid-murid kita itu memiliki karakter yang suka bermain, ya. Jadi mereka sering suka bersendau-gurau dalam pembelajaran. Namun dalam hal ini sebagai pendidik kita harus paham bahwa memang kodratnya mereka itu suka bermain-main, bersendau-gurau. Oleh karena ini menuntut kita untuk bagaimana memilih metode pembelajaran yang bisa menyenangkan bagi anak-anak kita, sehingga apabila anak itu senang, itu sesuai dengan kodratnya, maka dia akan memberikan menampakkan perilaku yang baik, perilaku yang akhlakul karimah. Dan yang kedua, bahwa dari filosofi itu kita bisa tahu bahwa seorang pendidik itu ibaratnya sebagai seorang petani dan anak-anak itu sebagai padi. Jadi kita bertugas untuk merawat anak-anak itu biar bisa tumbuh berkembang sehingga akan menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Kita tidak bisa menuntut anak-anak keluar dari potensinya. Misalnya anak-anak ibaratnya padi, kita tidak menuntut anak-anak akan berbuah menjadi mangga, atau kita tidak menuntut seorang anak itu ibaratnya kita menuntut ikan untuk bisa terbang, ataupun kita menuntut burung untuk bisa berenang. Mereka punya kodratnya masing-masing, dan tugas kita adalah mengantarkan mereka mencapai potensinya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya terima kasih. Nanti untuk